Halo semuanya, perkenalkan, saya Monica Erdina Epilon 10. Saya mahasiswa dari kelas reguler E 2023 dan pada video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah sejarah politik. Nah, jadi di dalam video kali ini saya berasal dari kelompok 1, yang dimana di dalam kelompok 1 kami membahas materi tentang sejarah terbentuknya oligarki pada masa Orde Baru. Dan di dalam judul kami ini kami akan membahas 4 materi. Yang pertama itu adalah jaringan militer, pengusaha dan birokrat, pembentukan oligarki pada masa Orde Baru. Dan materi ini akan dibahas oleh saya sendiri. Nah, jadi sebelum masuk bagaimana terbentuknya oligarki pada masa Orde Baru, kita juga terlebih dahulu harus mengetahui apa sih sebenarnya oligarki itu. Nah, jadi oligarki itu merupakan sistem di mana kekuasaan dan kekayaan itu dipegang oleh segelintir orang atau kelompok kecil. Dan inilah yang terjadi pada masa Orde Baru pada saat itu, yang terjadi pada tahun 1966 sampai 1998 pada saat itu. Nah, jadi pada masa ini kekuasaan dikuasai oleh militer, pejabat pemerintah dan pengusaha tertentu, yang dimana di sini mereka kerjasama, tetapi kerjasama yang mereka lakukan itu demi mendapatkan keuntungan pribadi masing-masing mereka. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan setelah mengetahui bagaimana proses dari sistem pemerintahan Soekarno menjadi sistem pemerintahan Soeharto yang disebut Orde Baru pada saat ini, bagaimana proses terbentuknya oligarki ini pada masa Orde Baru pada saat itu. Nah, jadi yang pertama itu adalah para pejabat menguasai lembaga-lembaga yang strategis. Nah, jadi apa lembaga-lembaga yang strategis ini? Yang pertama itu seperti Departemen Kehutanan, seperti Bulog yang merupakan pangan untuk negara Indonesia, ada juga Pertamina yang merupakan bagian dari minyak untuk negara Indonesia, dan menguasai Bank Negara Indonesia, yang dimana keempat hal ini merupakan investasi besar dari negara Indonesia pada saat itu. Nah, jadi dengan posisi ini akhirnya mereka dapat menguasai atau membagi-bagi, baik itu dari lisensi, kredit, ataupun kontrak proyek pada saat itu, yang dimana kontrak proyek, keuntungan yang dapat mereka hasilkan ini mereka bagi-bagikan kepada teman-teman terdekat mereka investasikan ataupun mereka investasikan terhadap usaha dari keluarga mereka sendiri. Intinya hal yang mereka lakukan ini adalah untuk menguntungkan kepentingan pribadi mereka, bukan untuk kepentingan negara pada saat itu. Nah, jadi akhirnya terjadi pertukaran kekuasaan, mulai dari pengusaha yang dapat mendapatkan akses bisnis, sedangkan pejabat mendapatkan uang yang digunakan untuk kepentingan politik atau kepentingan pribadi mereka melalui investasi tersebut. Nah, jadi sebelum masuk bagaimana oligarki ini terbentuk pada masa Orde Baru, kita juga harus flashback sedikit ke sistem pemerintahan pada masa Soekarno pada saat itu. Nah, jadi setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, sistem pemerintahan atau Soekarno itu membangun negara yang sangat terpusat, yang dimana negaralah yang memegang kendali baik itu dari aset dan sumber daya negara pada saat itu. Jadi artinya mulai dari organisasi, buruh, petani, ataupun pengusaha pada saat itu harus di bawah naungan dari negara pada saat itu, dan mereka tidak boleh berdikari pada saat itu. Nah, melalui hal ini akhirnya terjadilah inflasi tinggi, mismanajemen, dan terjadinya konflik 1965 atau yang kita biasa dengar sebagai peristiwa G30 SPKI pada saat itu. Nah, jadi sistem pemerintahan pada masa Soekarno ini dapat kita ibaratkan seperti Soekarno ini merupakan bos besar pada saat itu, dan dia memegang alih atau memiliki kendali terhadap aset, uang, dan aturan negara pada saat itu. Namun Soekarno ini tidak pandai mengelola aset, keuangan, ataupun aturan yang ada di negara Indonesia pada saat itu, sehingga terjadi kehancuran kekuasaan Soekarno pada saat itu. Nah, setelah terjadi kehancuran dari kekuasaan Soekarno pada saat itu, akhirnya Soeharto masuk atau mengambil alih kekuasaan di Indonesia secara bertahap pada saat itu, mulai pada tahun 1966 setelah peristiwa PKI pada saat itu, di mana pada masa itu PKI dituduh sebagai kudeta pada saat itu. Nah, jadi untuk memperkuat kekuasaan Soeharto pada saat itu yang sudah mengambil alih secara perlahan kekuasaannya di negara Indonesia, ia memegang 3 pilar. Yang pertama itu adalah militer, yang dimana militer ini merupakan pejabat pemerintah pada saat itu. Untuk memperkuat kekuasaan Soeharto pada saat itu, Soeharto membuat 3 pilar, yang dimana 3 pilar ini digunakan untuk memperkuat kekuasaannya di Indonesia pada saat itu. Yang pertama itu adalah militer dan birokrasi. Militer dan birokrasi, yang dimana di dalamnya adalah pejabat pemerintahan, dan yang ketiga adalah modal asing atau investasi terhadap luar negeri pada saat itu.
Nah, apa tujuannya untuk membangun 3 pilar ini adalah untuk mendukung posisi Soeharto pada saat itu. Dan pada masa itu juga Soeharto membentuk sebuah partai, yaitu Partai Golkar. Namun di sini tujuan dari Soeharto untuk membentuk Partai Golkar ini adalah agar pada saat pemilu Soeharto sudah mengetahui hasil dari pemilu ini, seperti itu. Dan ia sudah bisa menebak siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dan selanjutnya pada masa Soeharto ini juga BUMN atau perusahaan negara seperti Pertamina ataupun Bank Indonesia itu memiliki kuasa yang penting di dalam negara pada saat itu, dan melalui hal ini investasi dana di negara Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto melonjak hingga pada tahun 1947 hanya sekitar 41 miliar, dan pada tahun 1983 melonjak hingga 592 miliar. Nah, yang kedua itu adalah Yayasan Soeharto. Nah, jadi apa sih tujuan dari Soeharto untuk membentuk yayasan ini? Yang pertama yang menjadi tujuannya adalah untuk menunjukkan sikap sosial dari Soeharto pada saat itu. Dan bagaimana cara kerja dari Yayasan Soeharto pada saat itu? Nah, jadi di sini para pengusaha yang ingin mendapatkan kontrak atau izin dari pemerintah, mereka diundang untuk berdonasi ke yayasan tersebut pada saat itu. Dan pada masa itu juga negara atau bank-bank negara itu diundang untuk berdonasi ke yayasan yang telah didirikan oleh Soeharto pada saat itu. Namun akhirnya donasi-donasi ini bukan digunakan terhadap yayasan tersebut, tetapi Soeharto menggunakan dana-dana tersebut untuk membiayai Golkar atau partai yang telah dibentuk oleh Soeharto pada saat itu, dan digunakan sebagai investasi terhadap bisnis-bisnis pribadi dari keluarga Soeharto pada saat itu. Dan poin yang ketiga itu adalah aliansi penguasa Tionghoa. Nah, jadi pada masa ini pejabat-pejabat tersebut tidak puas hanya sebagai perantara pada saat itu, dan di sini mereka ingin membangun bisnis mereka sendiri, dan hal ini bisa disebut sebagai transformasi dari perantara menjadi raja bisnis pada saat itu. Nah, jadi pada masa ini pejabat-pejabat ini tidak puas hanya sebagai perantara dan akhirnya membuka bisnis sendiri dengan nama keluarga mereka pada saat itu. Nah, jadi pada masa itu para pejabat ini tidak memiliki jaringan yang kuat mengenai bisnis pada saat itu, sehingga mereka ingin melakukan kerjasama dengan Tiongkok atau Tionghoa. Nah, kenapa Tionghoa? Karena Tionghoa memiliki jaringan bisnis yang sangat kuat. Namun, kelemahan dari Tionghoa ini adalah mereka memiliki jaringan politik yang lemah. Sedangkan para pejabat ini memiliki jaringan atau mereka dapat memanfaatkan posisi politik mereka untuk melindungi bisnis mereka dari persaingan pada saat itu, sehingga terjadilah aliansi atau kerjasama antara para pejabat dan para perusahaan Tionghoa pada saat itu. Nah, jadi poin yang selanjutnya itu adalah liberalisasi yang menguntungkan konglomerat pada tahun 1986 sampai 1996. Nah, kenapa menguntungkan? Nah, jadi pada masa itu harga minyak anjlok yang menyebabkan negara terpaksa melakukan reformasi ekonomi pada saat itu atau disebut dengan deregulasi. Nah, jadi sederhananya deregulasi ini merupakan pengurangan kontrol dari pemerintah atau pengurangan aturan dari pemerintah. Dan akhirnya melalui deregulasi ini yang mempercepat atau memperkuat oligarki pada saat itu. Kenapa? Akhirnya di sini pasar dibuka, tetapi dikuasai oleh konglomerat pada saat itu, dan di sini mereka melakukan monopoli pada saat itu. Nah, siapa yang melakukan monopoli? Salah satunya seperti Tommy yang memonopoli cengkeh pada saat itu yang merupakan keluarga Soeharto, Ali Sigit yang merupakan memonopoli bir di Bali yang merupakan keluarga dari Soeharto pada saat itu, yang dimana akhirnya di sini memang investasi asing itu melonjak atau melambung tinggi, tetapi pihak yang diuntungkan itu bukan negara tetapi pihak atau keluarga oligarki pada saat itu, karena mereka melakukan hal tersebut untuk keuntungan dari pribadi mereka pada saat itu. Nah, poin yang terakhir itu adalah kekuasaan politik oligarki dan oposisi yang lemah pada saat itu. Nah, apa maksudnya? Nah, jadi di dalam pemerintahan militer dan Soeharto itu terjadi persaingan. Kenapa terjadi persaingan? Tadi di awal saya jelaskan bahwa Soekarno mau membentuk 3 pilar yang dimana salah satunya adalah militer. Namun, seiring berjalannya waktu, ternyata militer ini merasa bahwa mereka tidak dibutuhkan lagi oleh Soeharto ini pada saat itu. Yang dimana pada saat itu Soeharto lebih mengandalkan jaringan sipil atau oligarki pada saat itu, dan Soeharto melupakan militer yang telah dimasukkan ke dalam Orde Baru pada saat itu. Nah, selanjutnya juga Golkar pada saat itu berubah, yang dimana awalnya adalah untuk mengetahui hasil pemilu, dan di sini akhirnya Golkar ini diperebutkan. Kenapa diperebutkan? Akhirnya Golkar ini dijadikan mobilisasi massa menjadi area perebutan kekuasaan antara kelompok oligarki pada saat itu. Selanjutnya, pada masa itu ada banyak partai, namun partai ini tidak berdaya. Kenapa tidak berdaya? Karena semuanya telah diatur oleh negara pada saat itu. Nah, selanjutnya juga melalui dari gerakan buruh, mahasiswa, ataupun kelompok Islam pada saat itu yang ingin melakukan perlawanan, tetapi mereka dibatasi oleh sistem pemerintahan yang telah diberlakukan pada saat itu. Dan tidak ada saluran politik yang efektif untuk
mendukung mereka melawan oligarki pada saat itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa masyarakat tidak melawan tindakan tersebut? Padahal masyarakat tahu bahwa tindakan itu merugikan mereka pada saat itu. Nah, jadi yang menjadi jawabannya adalah bahwa memang pada masa pemerintahan Soeharto ini mereka sudah menyusun kendali penuh, pemerintahan dipegang oleh mereka secara rapi. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ada mahasiswa yang ingin memberikan perlawanan, ada organisasi Islam yang ingin memberikan perlawanan, ada gerakan, ada buruh yang ingin memberikan perlawanan. Tetapi apa? Mereka tidak bisa melakukan pergerakan yang bebas karena tidak didukung oleh politik, karena mereka harus berada di bawah kekuasaan negara pada saat itu. Nah, mungkin sekian pemaparan saya bagaimana terbentuknya oligarki pada masa Orde Baru. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Saya akan menjelaskan bagaimana Soeharto dan keluarganya dapat mengakses ekonomi. Nah, ketika Soeharto ini naik, dia ini merombak secara besar-besaran sistem perekonomian kita bagaimana agar mengalami kemajuan dalam sistem pembangunan negara. Karena sebelumnya itu kan ketika setelah peristiwa G30 SPKI ini, itu sistem sosial dan ekonomi kita itu mengalami kemunduran secara besar-besaran. Situasi sosial tidak stabil, ekonomi kita merosot, dan mana kita tahu ekonomi kita merosot, itu kelihatan dari hyperinflasi besar-besaran, di mana rupiah kita itu mengalami penurunan secara drastis. Nah, di sini Soeharto dalam sistem pemerintahannya itu, khususnya dalam bidang kementerian, mengambil ahli-ahli ekonomi barat untuk masuk ke sektor kementeriannya ini. Nah, jadi dalam sektor kementerian yang dipimpin oleh si Soeharto ini jelas dapat kita ketahui bahwa itu didominasi oleh para kaum teknokrat atau ahli-ahli ekonomi. Dan memang ketika penunjukan ahli-ahli ekonomi ini dalam kementerian-kementerian si Soeharto ini, perekonomian Indonesia itu mengalami kemajuan. Ini jelas karena dalam data statistik ekonomi makro yang dijelaskan dalam buku tersebut, itu menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia khususnya dalam bidang makro itu sangat berkembang, teman-teman. Ini jelas kita tahu bahwa pada waktu itu kan memang harga-harga barang, harga-harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan lain sebagainya itu cenderung murah, teman-teman, dan perekonomian negara itu cenderung stabil. Selain stabil juga di sisi sosial gitu juga mengalami kestabilan, di mana seperti yang kita tahu kan dulu itu pada sistem pemerintahan si Soeharto ini kan tidak ada premanisme, tidak ada kejahatan dan lain sebagainya. Nah, jadi memang dalam kepemimpinan Soeharto pada masa pemerintahan pada waktu itu selain stabil dalam bidang ekonomi, itu juga mengalami kestabilan di bidang sosial. Namun si Soeharto ini juga melihat peluang bahwa selain stabilnya ekonomi yang udah dibangun oleh si Soeharto ini juga memberi dia kesempatan gitu untuk mengambil kepentingan politiknya sendiri, di mana dia ini ingin memperkuat posisinya sebagai penguasa politik selama ekonomi Indonesia itu stabil. Nah, melihat sifatnya si Soeharto ini yang ingin memperkuat posisinya dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang cenderung berpihak pada kepentingan politiknya, itu lembaga-lembaga ekonomi negara Indonesia tidak lagi mendefinisikan bahwa rezim-rezim si Soeharto ini itu sebagai rezim yang memfasilitasi kebijakan ekonomi secara efisien, melainkan ini malah jadi alat untuk mengalokasi dan mengkonsolidasi kekuasaan. Inilah yang akan membuat bangkitnya suatu kelas dominan yang akan memiliki relasi kuat gitu terhadap negara. Koalisi antara negara dan para kelas dominan ini akan selain melahirkan sistem oligarki, ini juga melahirkan sistem otoriter, teman-teman, di mana mereka ini tuh dilindungi dalam suatu sistem pemerintahan. Jadi itu ini bersifat kronisme. Kronisme itu sistem politik di mana segelintir orang itu memiliki pengaruh politik di dalamnya, teman-teman. Jadi ketika kita melihat sistem ini kita misalnya sebagai seorang pengusaha itu tidak dapat membangun usaha kita tanpa adanya relasi dari dalam atau dari negara Indonesia. Kenapa? Karena sistem ini yang diciptakan si Soeharto ini bersifat kapitalisme dan menguntungkan orang-orang terdekatnya. Disinilah keluarga-keluarga si Soeharto itu diberi kelonggaran gitu untuk merambah ke sektor pemerintahan. Apalagi kan pada sistem pemerintahan atau sistem ekonomi yang diciptakan oleh si Soeharto itu para investor itu menanamkan model-modelnya pada waktu itu. Apalagi pada saat itu sistem kapitalis ini sedang berekspansi gitu melalui pendapatan minyak yang berlimpah dan suatu hubungan yang sangat terstruktur. Nah, jadi setiap pengusaha-pengusaha seperti kita itu bakal gagal gitu. Harus memiliki hubungan yang kuat gitu dengan negara-negara dengan para kroni-kroninya si Soeharto. Disinilah Soeharto itu membangun suatu yayasan dan lain sebagainya itu untuk mengambil keuntungan secara besar-besaran yang akan dikembangkan oleh anak-anaknya. Kelonggaran inilah yang membuat banyak anak-anaknya itu merambah ke sektor ekonomi dan akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara Indonesia selanjutnya. Itulah mengapa anak-anaknya ini dapat masuk gitu ke sektor ekonomi, karena
Eh, karena sistem ekonomi yang dibangun oleh Soeharto ini itu membangkitkan koalisi yang didasarkan kepada keluarga konglomerat dan bisnis serta politik serta perusahaan-perusahaan yang memiliki kemampuan untuk merambah ke pasar modal global baru yang sangat mobil itu. Dengan demikian, mengambil kepemilikan negara serta oligarki publik ini dan swasta baru ini secara efektif menciptakan suatu sistem ekonomi yang diberi pinjaman atau overborrowed. Overborrowed itu pinjaman berlebihan dan investasi berlebihan serta tidak dibatasi oleh hukum. Jadi mereka ini ibarat seperti lumbung tikus yang dalam lumbungnya itu mereka dilindungi gitu. Dan orang-orang yang di luar itu tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam selama ekonomi negara itu stabil. Nah, inilah nanti yang akan bertahan selama bertahun-tahun selama masuk Orde Baru dan runtuh pada masa reformasi tahun 1998. Demikian penjelasan saya mengenai masuknya keluarga Soeharto ke perekonomian negara. Sekian dan terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana keluarga Soeharto menguasai perekonomian negara pada masa Orde Baru. Nah, menurut Winters, proses penguasaan kekuasaan oleh Soeharto berlangsung secara bertahap. Kekuasaan mutlak Soeharto berawal dari terbitnya Surat Perintah 11 Maret tahun 1966 dan pengangkatannya sebagai presiden resmi pada 1968. Peristiwa tersebut menjadi fondasi lahirnya oligarki sebagai suatu rekayasa politik yang disengaja untuk menopang dan memperkuat kekuasaan setelah menjadi penguasa tertinggi negara. Soeharto menata dan mengendalikan pilar-pilar utama kekuasaan. Militer tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan, tetapi juga mengelola birokrasi dari pusat hingga daerah melalui konsep dwi fungsi ABRI. Partai-partai politik disuruh bergabung dan dipaksa melebur dan disederhanakan agar ruang geraknya terbatas, serta tidak memiliki daya tawar yang mandiri untuk mengancam stabilitas oligarki yang disusun oleh beliau. Nah, DPR juga tidak memiliki kendali atas otoriter Soeharto. Winter menekankan bahwa setiap presiden memang melakukan konsolidasi kekuasaan, tetapi konsolidasi yang dilakukan Soeharto ini memiliki karakter yang berbeda dari yang lainnya. Nah, konsolidasi tersebut bertujuan memutuskan dan memperkuat kekuasaan agar stabilitas tetap terjaga. Negara menjadi instrumen utama dalam pengendalian ekonomi seperti pengaturan perizinan usaha, penentuan tarif, pembagian proyek, serta penguasaan bank-bank pemerintah. Dengan demikian, penguasaan politik berjalan beriringan dengan penguasaan ekonomi. Dalam konteks ini muncul konsep negara sumber rente ekonomi, yaitu keuntungan yang diperoleh bukan karena kemampuan bersaing ataupun kualitas produk, melainkan karena adanya hak istimewa yang menutup peluang bagi pelaku usaha lain seperti monopoli dan juga lisensi impor. Pada dekade 1970-an, ketika harga minyak dunia melonjak naik, negara mengalami banjir pemasukan. Kondisi ini memperkuat karakter otoritan dan memperkokoh struktur oligarki. Memasuki dekade 1980 hingga 90-an, keluarga dan anak-anaknya itu mulai masuk ke sektor-sektor strategis seperti jalan tol, otomotif, distributif komoditas, dan juga pertambangan. Mereka memperoleh hak monopoli, konsesi eksklusif, serta perlindungan regulasi yang menciptakan praktik persaingan yang tidak sehat. Konsep wealth defense atau pertahanan kekayaan menjelaskan bagaimana oligarki berupaya mengamankan dan mempertahankan posisinya. Negara berperan sebagai aktor yang melindungi kepentingan tersebut. Namun, krisis ekonomi tahun 97 sama 98 mengguncang fondasi ekonomi, terutama konglomerat yang bertumpu pada utang luar negeri. Kejatuhan Soeharto tahun 1998 meruntuhkan figur politik sentral. Tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya menghancurkan struktur oligarki yang sudah terbangun. Nah, beberapa TNI itu beradaptasi dan terus berpengaruh meskipun tokoh yang terpusat sebelumnya itu sudah tidak memerintah di negara tersebut.
Saya Natalia Shanturi akan membawakan pembahasan mengenai dalam konteks sejarah, sosial, dan politik apa yang melatar belakangi keistimewaan penguasa etnis Cina pada masa Orde Baru. Nah, kalau kita ingin memahami kenapa penguasa etnis Cina terlihat memiliki keistimewaan pada masa Orde Baru, kita tidak bisa langsung melihatnya dari sisi etnis saja, tetapi kita harus mundur ke belakang, kita masuk ke sejarahnya, yang dimana kita mundur ke tahun 1965, yang dimana pada saat itu Indonesia mengalami perubahan besar dalam politik nasional, yang dimana setelah situasi politik yang penuh dengan ketegangan, lahirlah dia pemerintahan baru di bawah kepemimpinan ataupun kepemerintahannya si Soeharto. Pergantian ini bukan hanya pergantian presiden semata saja, melainkan juga sudah merupakan perubahan sistem, yang dimana negara mulai diarahkan untuk fokus kepada stabilitas dan juga pembangunan ekonomi, yang dimana saat itu kondisi ekonomi Indonesia ini sangat rapuh, yang dimana inflasi sangat tinggi, harga melonjak hingga produksi menurun, dan hingga pada utang negeri sangatlah besar. Pemerintah sadar bahwasanya situasi ini tidak bisa lagi diperbaiki, maka terpaksa ataupun maka pasti kekuasaan mereka ini akan ataupun tidak bertahan lama. Karena itulah pembangunan ekonomi dijadikan sumber legitimasi, yang artian bahwasanya keberhasilan pemerintah diukur dari pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi itu bagus, maka rakyat itu akan tenang. Stabilitas adalah kunci, sehingga untuk mencapai stabilitas itu negara memegang kendali penuh atas ekonomi. Karena negara memegang kendali penuh atas ekonomi, sehingga negara ini juga lah yang mengatur siapa yang boleh impor, siapa yang mendapatkan proyek besar, hingga pada siapa yang memperoleh kredit bank, sehingga semua itu berada pada tangan kontrol pusat ataupun negara. Jadi sistem dalam seperti inilah yang menentukan keberhasilan bukan hanya kemampuan bisnis, tetapi juga kedekatan dengan kekuasaan. Dari sinilah kita melihat bagaimana hubungan antara penguasa dengan pengusaha terbentuk. Hubungan ini disebut dengan patronase, yang dimana patronase ini adalah negara memberikan izin, memberikan proteksi, hingga juga memberikan peluang usaha. Sebagai gantinya, pengusaha juga memberikan dukungan ekonomi dan juga politik kepada rezim. Ini memang saling menguntungkan, tetapi juga membuat ekonomi sangat bergantung pada kekuasaan. Lalu bagaimana dengan pengusaha etnis Cina? Sebenarnya mereka ini sudah cukup lama terlibat dalam perdagangan sejak kolonial. Mereka memiliki jaringan distribusi yang cukup luas hingga pada pengalaman dalam mengelola usaha. Ketika Orde Baru membuka peluang industrialisasi dan juga investasi, sebagian dari mereka itu sudah cukup matang terhadap secara ekonomi. Namun kesiapan itu saja tidak cukup. Yang benar-benar berkembang adalah mereka yang berhasil masuk ke dalam jaringan kekuasaan. Jadi bukan semua pengusaha etnis Cina secara otomatis sukses, melainkan juga yang sukses adalah yang memiliki akses elit politik dan militer. Di sisi lain, ada hal menarik secara sosial dan politik. Etnis Cina ini mengalami pembatasan, yang dimana mereka ini memiliki ruang besar dalam politik ataupun militer. Tetapi dalam ekonomi, sebagian dari mereka ini justru berkembang pesat. Yang dimana disinilah muncul yang namanya situasi yang ambivalen, yang dimana ambivalen ini negara membatasi secara sosial, tetapi memberi ruang secara ekonomi. Akibatnya terbentuklah kapitalisme yang bersifat oligarkis. Kekayaan terkonsentrasi pada kelompok kecil yang dekat dengan pusat. Pertumbuhan ekonomi memang tinggi namun tidak merata. Masyarakat kemudian melihat bahwasanya perusahaan-perusahaan besar banyak dimiliki oleh etnis tertentu. Dari sinilah muncul perspektif dominasi etnis. Padahal kalau kita lihat lebih dalam, yang dominan sebenarnya adalah jaringan kekuasaan antara negara dan juga kapital, bukan etnisnya semata. Krisis yang terjadi pada tahun 1997 hingga pada 1998 menjadi bukti bahwa sistem ini rapuh. Ketika stabilitas politik rapuh, perusahaan-perusahaan besar yang bergabung pada proteksi negara ikut goyah. Ini menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi memiliki ataupun bergantung pada kekuatan ekonomi mereka sangat terkait dengan kekuasaan negara. Keistimewaan pengusaha etnis Cina pada masa Orde Baru bukan hanya soal etnisitas. Ia lahir dari struktur kekuasaan yang menjadikan ekonomi sebagai legitimasi politik. Negara menjadi pusat, dan siapa yang dekat dengan negara, dialah yang memiliki peluang paling besar. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan konteks sejarah, sosial, dan politik yang melatar belakangi keistimewaan pengusaha etnis Cina pada masa Orde Baru. Nah, fenomena keistimewaan pengusaha etnis Cina pada masa Orde Baru atau tahun 1966 sampai 1998 merupakan hasil dari konstruksi politik yang kompleks, melibatkan aspek sejarah kolonial, strategi politik rezim Soeharto, dan dinamika kekuasaan ekonomi politik Indonesia. Analisis ini mengkaji secara kritis berbagai dimensi yang melatar belakangi keistimewaan tersebut.
Keistimewaan pengusaha etnis Cina pada Orde Baru ini adalah yang dimana produk rekayasa politik, bukan hasil dari ilmiah atau kapasitas ekonomi dari suatu kelompok etnis. Rezim Soeharto secara kalkulatif menciptakan kelas pengusaha yang berfungsi sebagai mesin akumulasi modal untuk mempertahankan kekuasaan. Sambil secara bersamaan itu juga memelihara jarak sosial antara komunitas Tionghoa dan pribumi sebagai instrumen kontrol politik. Nah, memahami hal fenomena ini secara kritis penting agar strukturnya itu tidak terus direproduksi dalam kebijakan ekonomi Indonesia pasca reformasi. Nah, jadi selanjutnya di sini saya akan membahas sosial politik Orde Baru pada etnis Cina. Jadi, pada strategi Orde Baru terhadap etnis Cina diberi kebebasan ekonomi tapi dikunci dari politik. Yang artinya di sini bahwasanya Soeharto menjalankan dua strategi sekaligus terhadap warga keturunan Cina. Di satu sisi, mereka dibatasi dan didiskriminasi secara sosial dan politik. Namun di sisi lain, mereka dimanfaatkan dan diberikan ruang untuk berbisnis yang kedengarannya ini kontraktif, tapi justru itulah yang membuat strategi ini cerdik secara politik. Nah, jadi kebijakan diskriminasi itu yang diberikan Soeharto dan tujuannya apa saja? Yang pertama itu ada sekolah bahasa Mandarin yang ditutup, yang dimana tujuannya bukan sekedar soal bahasa. Namun dengan menutup sekolah ini, komunitas Cina kehilangan ruang untuk berkumpul, berorganisasi, dan membangun solidaritas bersama identitas budaya yang kuat. Dan bisa jadi model mobilisasi politik dan itu yang diinginkan untuk mencegah rezimnya. Nah, yang kedua itu budaya Cina dilarang di ruang publik. Contohnya itu seperti Imlek. Nah, jadi Imlek pada Orde Baru itu dirayakan secara tidak boleh dipajang ataupun budaya yang dirayakan. Nah, jadi pada Imlek pada saat itu dilarang. Artinya Imlek pada saat itu dikontrol dan lebih sulit membangun identitas kolektif yang kuat. Selanjutnya itu surat bukti kewarganegaraan RI, yang dimana etnis Cina dipaksa untuk membuktikan kewarganegaraan mereka, padahal warga pribumi tidak perlu. Nah, jadi di sini juga kan sudah terjadi kesenjangan antara etnis Cina dan pribumi pada masa Orde Baru tersebut. Nah, jadi dapat dianalogikan sederhananya, bayangkan saja seseorang yang diberi pengusaha yang menguntungkan sebuah kota, tapi tidak boleh diberi kartu suara dan tidak boleh jadi ketua RT, dan izin usahanya suatu waktu bisa dicabut oleh penguasa kota. Nah, ia akan kaya tapi selalu dalam posisi butuh restu dari penguasa. Itulah pengusaha etnis Cina di bawah Orde Baru. Secara keseluruhan, kondisi sosial politik pada Orde Baru pada etnis Cina ini mencerminkan sebuah sistem yang didesain secara sengaja, bukan terjadi begitu saja. Soeharto memainkan perannya, yaitu membangun sebuah tatakan di mana etnis Cina ini ditempatkan pada posisi yang sangat spesifik, yaitu bebas secara ekonomi tetapi terkungkung atau terkekang secara politik dan sosial. Nah, diskriminasi ini yang dialami etnis Cina bukan semata-mata soal kebencian etnis, melainkan merupakan instrumen kekuasaan dengan menutup akses mereka ranah politik, militer, dan birokrasi, serta mempersulit status kewarganegaraan mereka melalui surat izin kewarganegaraan. Nah, jadi rezim ini juga berhasil menciptakan komunitas yang tidak mempunyai pilihan lain selain bergantung pada perlindungan penguasa. Ketergantungan inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk mengalirkan sumber daya ekonomi kantong-kantong kekuasaan Soeharto pada saat itu. Dan juga di sisi lain, kriminalisasi sosial yang dipelihara secara sistematis ini seperti pelarangan budaya, contohnya itu seperti perayaan Imlek, penutupan sekolah Mandarin, dan pembatasan ekspresi identitas. Artinya bahwasanya untuk mencegah terbentuknya solidaritas politik dan kalangan di etnis Cina pada saat itu. Nah, jadi otomatis kan mereka itu sudah kehilangan ruang budaya dan organisasi. Nah, jadi pada kekuatan ekonomi inilah yang menjadi politik nyata. Pada rezim ini juga runtuh pada tahun 1998, yang dimana etnis Cina pertama kali menjadi sasaran amukan massa, meskipun sejatinya mereka juga menjadi korban sistem yang sama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya pada bidang sosial politik terhadap Orde Baru, etnis Cina ini adalah gambaran nyata bagaimana kekuasaan otoriter bekerja, yaitu memecah belah serta menciptakan ketergantungan dan juga mengalihkan keamarahan publik agar sistem yang menguntungkan terus berjalan untuk segelintir orang dan puncak kekuasaan dapat terus bertahan. Demikian dari materi saya. Gerakan buruh di masa Orde Baru. Jadi, rejim Orde Baru mengonsolidasikan kekuasaannya melalui kerangka otoritarian korporatis, di mana negara mendirikan berbagai organisasi tunggal untuk mengontrol beberapa kelompok kepentingan termasuk buruh, dan mencegah kelompok tersebut untuk mengorganisir diri secara independen. Artinya, mencegah kelompok tersebut dapat berdiri tanpa adanya pengawasan dari negara ataupun pemerintah.
menurut Fedi Hadis, gerakan buruh di masa Orde Baru ini sangat terhambat oleh warisan disorganisasi, di mana warisan disorganisasi ini merupakan kondisi lemahnya pengorganisasian kelompok masyarakat sipil, khususnya itu adalah buruh, di mana kondisi ini berakar dari penghancuran gerakan kiri atau PKI pada pertengahan tahun 1960-an. Jadi, awalnya PKI ini merupakan kekuatan politik yang sangat kuat di Indonesia. Namun, ketika rejim Orde Baru ini naik tahta, penghancuran PKI mulai dilakukan dengan pembunuhan terorganisir dan kekuatan massal. Sehingga hancurnya gerakan kiri dan PKI ini yang sebelumnya menjadi wadah utama dari pengorganisasian kelompok buruh meninggalkan kekosongan struktur organisasi yang kuat dan independen, sehingga kondisi yang tidak terorganisir inilah yang kemudian menjadi warisan atau faktor penghambat efektivitas gerakan buruh selama masa Orde Baru. Jadi kondisi ini memang sengaja diciptakan oleh rejim Orde Baru, tujuannya agar kelompok masyarakat sipil termasuk buruh ini tetap berada dalam keadaan yang dilumpuhkan atau tidak terorganisir. Jadi rejim Orde Baru melakukan hal tersebut agar gerakan buruh ini tetap berada dalam pengawasan dari pemerintah atau tetap berada dalam pengawasan dari rejim Orde Baru, dan juga tujuannya agar kelompok buruh ini tidak dapat mengganggu stabilitas politik dan stabilitas ekonomi koalisi oligarki yang sedang membangun kekayaan mereka. Selanjutnya, demi menjamin kelancaran kekayaan dari para oligarki atau aliansi birokrat politik dan penguasa-penguasa kroni, maka gerakan buruh ini diharuskan untuk dijinakkan agar tetap menjadi tenaga kerja yang murah dan tidak dapat melawan. Di mana selanjutnya pada tahun 1973 buruh ini atau kelompok buruh ini dipaksa bergabung ke dalam FBSI atau Federasi Buruh Seluruh Indonesia, yang kemudian berganti nama menjadi SPSI atau Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang berfungsi sebagai alat pemantau negara daripada pembela hak pekerja. Jadi pergantian nama dari FBSI ke SPSI ini bukan hanya sekedar pergantian nama yang dilakukan oleh rejim Orde Baru, melainkan strategi korporatis dari rejim Orde Baru untuk menjadikan organisasi ini menjadi satu-satunya kendaraan bagi kaum buruh yang diakui oleh negara, sehingga buruh yang digabungkan ke dalam suatu wadah tunggal dapat mempermudah negara dalam memfasilitasi kontrol negara dan mencegah kelompok tersebut dapat mengorganisasikan diri secara independen. Seperti yang saya jelaskan tadi, mencegah kelompok buruh ini dapat berdiri sendiri tanpa adanya keterkaitan atau tanpa adanya pengawasan dari negara. Jadi maksud mereka membuat suatu wadah tunggal ini atau rejim Orde Baru mendirikan suatu wadah tunggal ini agar kelompok buruh ini tetap dalam pengawasan dari rejim Orde Baru. Namun, di awal tahun 1990-an ini sudah mulai muncul gelombang aksi pemogokan yang besar, di mana kelompok-kelompok buruh sudah mulai mendirikan organisasi-organisasi independen, yang di luar kendali pemerintah, di mana tokoh-tokoh seperti sebagai pemimpin terkemuka dalam tantangan kelas pekerja. Jadi, Muchtar Pahpan ini yang berlatar belakang sebagai pengacara ini mendirikan SBSI atau Serikat Buruh Seluruh Indonesia pada tahun 1992, di mana pendirian SBSI ini didirikan oleh Muchtar Pahpan sebagai pendirian yang sangat berani, karena pada masa itu rejim Orde Baru hanya mengakui satu organisasi tunggal, yaitu SPSI atau Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, sehingga SBSI yang didirikan oleh Muchtar Pahpan ini sebagai wadah alternatif bagi kaum buruh yang tidak puas dengan organisasi bentukan pemerintah ini tadi, sehingga di bawah kepemimpinan Muchtar Pahpan, SBSI atau Serikat Buruh Seluruh Indonesia menjadi representasi dari keresahan buruh industri yang meningkat di awal tahun 1990-an. Ternyata Muchtar Pahpan ini bukan hanya bergerak di bidang perburuhan saja atau di bidang kelompok buruh, namun beliau ikut tergabung dalam kelompok intelektual dan kelas menengah yang menuntut perubahan politik, di mana beliau ini dianggap sebagai representasi dari bangkitnya kelompok masyarakat sipil yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah atau tidak puas terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh rejim Orde Baru, sehingga banyak terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bahwa karena SBSI atau Serikat Buruh Seluruh Indonesia yang didirikan oleh Muchtar Pahpan ini berdiri di luar kendali pemerintah, maka Muchtar Pahpan dan organisasinya ini menjadi target utama penindasan rejim, di mana rejim Orde Baru ini melihat bahwa SBSI yang dibentuk oleh Muchtar Pahpan ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara itu sendiri. Selain itu, SBSI ini juga menjadi target tindakan represif, karena gerakan atau garis politik dari SBSI ini sangat mendukung liberalisme moderat dan sangat menentang kerangka otoritarian korporatis yang sedang dijalankan oleh Orde Baru, sehingga rejim Orde Baru melakukan beberapa tindakan represif. Di antaranya seperti yang saya jelaskan tadi, melabeli bahwa
bahwa SBS ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara itu sendiri. Selanjutnya, rejim Orde Baru juga secara rutin melakukan intimidasi atau menjebloskan mereka ke penjara. Tujuannya agar pengorganisasian kelompok tersebut ini tetap berada dalam skala kecil dan tidak efektif. Selain itu juga ternyata rejim Orde Baru juga memastikan bahwa kepentingan buruh hanya boleh disalurkan melalui organisasi korporatis tunggal yang didominasi oleh pemerintah. Yang didominasi oleh pemerintah, yaitu SPSI. Atau jadi meskipun Muchtar Pahpahan ini diharapkan pada tekanan yang hebat, namun Muchtar Pahpahan membawa SBS ini pada garis perjuangan yang digambarkan sebagai liberal moderat. Artinya kelompok yang sangat mendukung nilai-nilai demokratis dan reformasi ekonomi. Jadi secara keseluruhan munculnya organisasi-organisasi independen ini seperti yang didirikan oleh Muchtar Pahpahan sebagai tanda bahwa cangkang politik Orde Baru ini sudah mulai retak, karena tidak mampu lagi membendung asumsi atau aspirasi nyata dari kelas pekerja yang 10 atau yang selama ini ditekan oleh pemerintah atau rejim Orde Baru demi kepentingan stabilitas ekonomi elit.